Mataharinya terbenam berwarna ungu. Kamu pasti pernah melihatnya setidaknya sekali dalam seumur hidup. Biasanya ini bukan hal yang buruk. Cahaya yang dihasilkan matahari berwarna putih. Ketika melewati prisma, kamu bakal melihat gelombang cahaya dengan warna yang berbeda, dari merah dan orange hingga biru, hijau, dan nila. Cahaya biasanya merambat lurus jika tidak ada hambatan yang menghalanginya. Gelombang cahaya yang lebih pendek, termasuk warna biru dan ungu, lebih mudah tersebar ketika bertemu dengan penghalang itu, seperti molekul dan aerosol di atmosfer. Karena matahari berada rendah di cakrawala saat matahari terbit dan terbenam, cahayanya harus melewati lebih banyak molekul yang menyebarkan cahaya ungu dan biru. Warna-warna yang menarik perhatianmu adalah kuning, orange, dan juga merah. Tapi dengan kondisi yang lain, kamu bisa melihat indahnya langit yang berwarna ungu. Tapi terkadang langit ungu muncul karena alasan yang lain. Bisa disebabkan oleh angin topan, kebakaran hutan, atau badai debu. Konsentrasi uap di udara meningkat dan cahaya menyebar lebih banyak dari biasanya. Debu, matahari terbenam, dan tutupan awan yang rendah juga berkontribusi pada kondisi alam ini. Langit berubah warna menjadi orange dan merah saat senja jika cahaya masih cukup, kemudian mengeluarkan warna merah jambu yang bercampur dengan langit biru tua di atasnya. Apakah kamu ingat apa yang akan terjadi jika kamu mencampurkan warna pink dan biru? Kamu bisa mendapatkan warna ungu. Tidak setiap badai membuat langit berubah menjadi ungu, dan mencoba memprediksi apakah hal itu akan terjadi seperti mencoba meramalkan pelangi, tapi masyarakat melaporkan beberapa badai besar membuat langit berubah menjadi ungu. Langit hijau mungkin terlihat sama spektakulernya dengan langit ungu, tapi sebenarnya juga menimbulkan bahaya. Mereka biasanya ada di sana untuk memberitahumu bahwa ada badai petir, hujan es, atau tornado di seluruh tempat di dekatnya. Warna unik ini disebabkan oleh sinar matahari kuning yang bercampur dengan cahaya biru yang berasal dari awan badai. Kamu sedang menikmati hari yang menyenangkan di tepi laut, dengan angin segar menerpa rambutmu. Tapi tiba-tiba kamu mulai menyadari kalau air di pantai mulai surut dengan cepat. Ini pertanda kamu harus mulai berlari secepat dan sejauh mungkin dari pantai. Kemungkinan besar ini berarti tsunami akan segera terjadi. Reaksi cepat memberikanmu peluang untuk bertahan hidup. Dan jika kamu melihat permukaan air laut naik, tapi gak terasa terlalu tinggi, itu juga bisa jadi pertanda akan terjadi tsunami. Hal ini terjadi pada 40% kasus, dan air yang masuk adalah gelombang tsunami pertama, yang berikutnya akan jauh lebih besar dan berbahaya. Biasanya terjadi dalam waktu sekitar 10 menit. Hal lain tentang tsunami adalah tsunami datang dengan suara yang keras. Orang-orang menggambarkannya sebagai gemuruh, suara lokomotif, helikopter, atau sekedar dentuman keras. Berikutnya, kamu melihat awan berbentuk kerucut di langit. Ingatlah, ini saat yang tepat untuk mulai mencari perlindungan. Jika tetap seperti itu, badai besar akan segera terjadi. Tapi jika awan berbentuk seperti itu mulai berputar, berarti akan berubah menjadi tornado. Jika kamu melihat lebah di dekatmu, mereka dapat menyelamatkanmu dari masalah besar suatu hari nanti. Makhluk-makhluk kecil ini akan jadi lebih aktif dari biasanya ketika mereka merasa ada badai yang akan datang. Mereka mempercepat untuk mengumpulkan lebih banyak nektar sebelum mengenai mereka. Dan setelah selesai, mereka bakal selalu kembali ke sarang 10 hingga 15 menit sebelum hujan lebat. Meskipun gak ada tanda-tanda jelas akan datangnya hujan. Rahasia mereka adalah rambutnya yang super sensitif di punggungnya yang dapat menangkap penumpukan elektrostatis dari awan badai. Selama berabad-abad, orang telah memperhatikan bahwa hewan bertingkah aneh beberapa hari sebelum terjadinya gempa besar. Anjing tidak bisa berhenti menggonggong, sapi berhenti mengeluarkan susunya, kemudian katak, tikus, dan ular meninggalkan sarangnya. Sepertinya hewan dapat merasakan gelombang kejut awal yang lebih kecil yang bahkan tidak disadari oleh manusia. Para saintis telah mencoba menemukan penjelasan yang sah mengenai hal ini, dan melakukan pengujian dan eksperimen tanpa henti. Sejauh ini, mereka masih berusaha untuk menjelaskan misteri tersebut.